Hai, halo semuanya. Kembali lagi sama kami, kelompok 7 ada Putri, Paudevina, Resti, dan juga Mutiara. Jadi, kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan tentang penanganan misbehavior. Pertama-tama, misbehavior ini apa sih? Misbehavior adalah perilaku siswa yang tidak sesuai, sehingga dibutuhkan tindakan preventif atau tindakan berjaga-jaga, dan tindakan setelah tindakan tidak sesuai tersebut terjadi. Selanjutnya kita harus mengetahui nih, tindakan misbehavior ini tidak terjadi secara langsung, tetapi ada faktor-faktornya, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi psikologis, kelelahan, dan juga jasmani. Sedangkan faktor eksternal meliputi keluarga di rumah, keadaan sekolah, dan juga kondisi masyarakat di sekitar. Boleh next? Oke, untuk menciptakan mengajar yang efektif, di tengah-tengah kondisi misbehavior, kita harus pertama-tama memahami mengajar adalah membimbing siswa agar mereka mengalami proses belajar selama di kelas. Dan mengajar yang efektif adalah mengajar yang dapat membawa siswa belajar secara efektif dan juga mendapatkan inti dari materi yang sedang dipelajari dan juga melihat tentang mendapatkan pemahaman baru tentang wawasan Kristen Alkitabiah. Dalam mengajar yang efektif, pastinya ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan agar mengajar efektif bisa diterapkan. Yang pertama ada konteks, yang kedua ada fokus, yang ketiga ada sosialisasi, yang keempat ada individualisasi, yang kelima ada urutan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Paudevina. Baik, selanjutnya mengenai kondisi kelas yang ideal. Setiap proses belajar mengajar, kondisi ini harus direncanakan dan diusahakan oleh guru secara sengaja agar dapat dihindarkan dari kondisi yang dirugikan dan mengembangkan kepada kondisi yang kondusif. Kemudian, kami akan memaparkan hasil observasi kelas yang telah kami lakukan di Sekolah Palembang Harapan dan kelas yang dibawakan oleh Ibu Fidel. Pada kelas yang kami observasi, kami menemukan perilaku yang tidak sesuai atau misbehavior, yaitu siswa yang meributkan mengenai nomor kelompok untuk kegiatan presentasi. Pada saat itu, guru langsung mengambil tindakan dengan melihat kembali catatan dan menyelesaikan perdebatan di antara siswa tersebut. Baik, berikutnya mengenai pentingnya rancangan kelas terhadap pertumbuhan komunitas. Pengaturan metode, strategi, dan kelengkapan dalam pengajaran adalah bagian dari kegiatan manajemen pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru, karena lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat akan mendukung meningkatnya intensitas pembelajaran siswa dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Berikut kami memaparkan penanganan perilaku peserta yang tidak sesuai setelah kami melakukan BGA. Setelah kami melakukan BGA, kami melihat beberapa perlakuan yang tidak sesuai, seperti ada peserta yang pemalu dan pendiam. Di situ kami mempunyai solusi. Yang pertama adalah membuat suasana BGA menjadi enjoy. Yang kedua, mengajak peserta untuk sharing dengan pemimpin PA terlebih dahulu, dengan kita terlebih dahulu, agar bisa membuat suasana bisa menjadi lebih enjoy dan sehingga peserta tidak pemalu dan pendiam, tetapi berani untuk mengemukakan pendapat mereka. Kemudian, kami juga menemukan ada peserta yang tidak on cam. Kami juga tidak bisa memastikan apakah itu memang benar-benar jaringan ataukah memang disengajakan, tetapi cobalah untuk mau memberikan pertanyaan untuk mengembalikan fokus dari peserta. Atau bisa juga meminta mereka untuk on cam jika kondisi itu memungkinkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Resti. Selanjutnya adalah manfaat penanganan perilaku peserta yang tidak sesuai kepada proses BGA yang kami lakukan. Dengan mengaplikasikan tema ini dalam kelompok BGA yang kami lakukan, membuat kegiatan BGA kami menjadi lebih efektif. Pada awal BGA, beberapa anggota kelompok mengalami kesulitan karena peserta yang pasif dan kadang melakukan hal lain selama BGA. Namun setelah kami mengaplikasikan upaya penanganan yang telah kami buat,
ini cukup menolong untuk menangani perilaku peserta yang tidak sesuai. Dapat dilihat pada BGA ketiga, suasana BGA menjadi lebih aktif dan lebih kondusif. Selanjutnya, berikut kami akan menampilkan beberapa cuplikan rekaman kami saat melakukan kegiatan BGA. Kayak Putri tidak sabar menjawab deh. Oh, Putri dulu deh. Iya, Putri sama Kesya. Tunjuk-tunjuk. Putri dulu. Teman. Yang di mana itu kita dalam pasar? Apa yang teman-teman dapatkan? Tidak harus semuanya ya. Maksudnya ini aja yang terbesit gitu. Atau Dedek dulu deh. Bagaimana para nabi? Kesya dan Putri. Ya teman-teman, santai aja. Bisa di-mute dulu ya. Unmute maksudnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya itu bagaimana para nabi menubuatkan tentang kelahiran? Jawabannya yaitu ada pada Yesaya pasal 7 ayat 14, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terima kasih. Setiap nubuatan-nubuatan para nabi ini semuanya itu digenapi dengan sempurna. Jadi semuanya itu tersusun rapi sesuai dengan nubuatan para nabi di Perjanjian Lama gitu. Nah, itu luar biasanya. Jadi bisa dibilang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini merupakan dua buku yang berisi tentang satu kisah. Jadi keduanya ini saling berkaitan karena semuanya itu menceritakan tentang satu sosok yaitu Yesus Kristus. Jadinya bisa baca atau mungkin ribut di sana? Ribut Kak, ribut. Oke. Nah, Nike. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kemudian nanti Kakak kasih waktu 2 menit atau 3 menit supaya adik-adik bisa cari jawabannya. Pertanyaan yang sudah Kakak kasih di screen itu. Amin. Lanjut langsung aja analisis yang bisa kita dapatkan dari Mika 5 ayat 1. Pendapat saya Kak, bakalan ada seorang raja atau Mesias yang akan menyelamatkan Israel dari perbudakannya sejak dulu kala. Kalau dari Ari? Sama juga Kak, hubungannya juga kan kayak nubuat tentang kelahiran dan penyelamatan untuk manusia nanti. Kalau dari Ian?
Sama sama Mikael sama Ari gitu. Tapi ini menurutku Nabi menyebutkan bahwa di Bethlehem akan bangkit seorang yang akan memerintah di Israel sejak dahulu kala gitu. Iya. Memang terkadang kalau memahami suatu ayat dari Alkitab itu susah kan? Susah banyak sudut pandang dan setiap kata pasti susah dimengerti gitu. Terus gimana sih setelah kalian tuh punya, ingatin tuh kalau misalkan kita harus mengasih, setelah kalian melewati masa-masa kuliah itu tuh, gimana sih cara kalian biar kalian tuh bisa mengampuni orang itu? Siapapun boleh jawab, siapapun. Ayo, unmute aja, unmute. Tidak apa-apa, nggak jadi. Yo. Ya, siapa yang mau? Masa ditunjuk? Oke, mantap Elita. Sebenarnya kalau misalkan dibilang cara mengampuni sampai sekarang masih kesel gitu, apalagi sekarang tiba-tiba sekampus lagi, tolong. Jadi kayak, aduh, kalau misalkan ketemu aku masih nggak tahu sih bisa maafin atau enggak. Cuma kayak karena emang udah lama nggak ketemu, terus juga beda kelas, walaupun sejurusan beda kelas, nggak pernah komunikasi lagi. Jadi kayak, ya aku sih sekarang udah biasa aja. Terus kayak coba buat mikir, oh iya, semua orang juga kan pasti pernah buat salah gitu kan. Pasti aku juga pernah ngomong hal yang nggak enak ke orang. Jadi kayak, ya udahlah, anggap santai aja gitu, kayak dibawa santai aja sih kalau aku sih gitu. Jadi udah dilupain ya lama-lama, udahlah gitu ya. Iya, ya udahlah. Oke. Boleh nih, selanjutnya siapa lagi nih yang mau? Boleh banget langsung unmute aja, langsung ngomong gitu. Sama sih kayak Eka. Dia kan udah pindah dari SMA ya, sama boleh juga udah beda kampus. Jadi kayak makin lama ya udah nggak kepikiran lagi tuh, karena udah jarang ketemu. Jadi kayak adalah itu juga paling cuma cemburu buta pas masa-masa SMP kan. Jadi ya udah biarin aja sih. Ini ya emang lagi-laginya, jadi maklumin aja. Jadi sekarang udah mulai bakal mati omongin di belakang, apa sih? Tutup kuping kalau dia omongin. Oke, mantap. Nih, ya sih, apakah tidak mau ya? Kalau ini gue dulu ya, kalau gue apa ya, itu kan zamannya SD, iya zaman SD. Jadi masih bocil banget, yang namanya bocil, egois, emosi tuh masih nggak ngerti sama sekali gitu kan. Jadi kayak kalau dulu tuh kayak bener-bener doa gitu loh, kayak ya ampun Tuhan kasih hati yang lembut yang mudah dibentuk gitu. Ya udah, kalau sekarang sih ngadepin orang kayak gitu juga kayak udah, kalau ego dilawan ego nggak akan bisa beres juga kan. Jadi salah satunya harus ada yang ngalah juga, lebih ngatur ego, terus nggak usah inget-inget keburukan orang lain juga, karena kita juga ada keburukan, saling mengerti. Mantap. Jadi dengan adanya mungkin sesuatu yang nggak enak di dalam hidup kita tuh, kita bisa tahu gitu gimana respon yang benar untuk kedepannya kalau ketemu masalah yang sama. Oke. Sekian presentasi dari kami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau komentar tentang apapun, silakan kalian sampaikan. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. See you next time. God bless you. Dadah.